Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ya, kita lihat bab 3 tentang flip-flop. Jadi pada bab 2 kita sudah pelajari tentang gerbang logika ya. Jadi pada gerbang logika itu tidak bisa simpan data. Jadi keluaran daripada gerbang logika itu tergantung dari masukannya. Ya. Kemudian kalau tidak dimasukkan, maka keluarannya itu akan hilang. Ya. Sekarang orang berpikir untuk bagaimana caranya supaya rangkaian itu bisa menyimpan data. Maka diciptakanlah yang namanya itu flip-flop. Jadi flip-flop ini adalah merupakan rangkaian dari gerbang-gerbang logika yang dikombinasikan sehingga bisa menyimpan data di dalam rangkaian tersebut. Rangkaian ini disebut dengan rangkaian sekuensial, namanya itu adalah flip-flop. Jadi flip-flop di sini itu bisa menyimpan 1 bit. Ya, jadi dia bisa menyimpan 1 bit. Nanti gabungan dari flip-flop itu akan bisa dipakai untuk menjadi sebuah register. Register adalah merupakan komponen yang paling kecil yang ada di dalam sistem komputer. Jadi di laptop, di komputer kita itu ada yang namanya register. Register itulah yang dipakai nantinya untuk penyimpanan berkas file ataupun data-data yang diproses di dalam sistem komputer. Sekarang kita akan melihat beberapa flip-flop ya. Jadi di sini kelebihan flip-flop itu adalah dia akan tetap bisa menyimpan datanya walaupun sinyal masukannya itu tidak aktif. Di dalam flip-flop itu punya 2 keluaran, yaitu Q dan Q komplement. Jadi Q itu adalah merupakan keluaran normal utamanya, sedangkan Q komplement adalah kebalikan daripada Q tersebut. Jadi kombinasi dari flip-flop nanti akan kita dapatkan yang namanya register. Register ini nanti akan kita pelajari di bab 4. Ya, jadi gabungan dari bermacam-macam flip-flop dan gerbang-gerbang logika itu akan bisa menghasilkan bermacam-macam register. Register inilah yang ada di dalam sistem komputer, terutama di dalam prosesor. Jadi register itu bermacam-macam, nanti ya akan kita lihat di bab 4. Kita akan lihat flip-flop yang paling dasar, ya, yang pertama kali dihasilkan adalah flip-flop set reset. Jadi flip-flop ini punya 2 masukan, yaitu set dan reset. Dia punya 2 masukan, set dan reset, sehingga sering disebut dengan SL flip-flop, ya, atau kita membacanya flip-flop set reset. Ini adalah rangkaian awalnya. Jadi rangkaian flip-flop set reset itu menggunakan 2 buah gerbang NAND yang saling berkaitan. Jadi keluaran daripada NAND yang pertama, ini akan menjadi masukan pada NAND yang kedua. Kemudian keluaran daripada NAND yang kedua
akan menjadi salah satu masukan pada gerbang NAND yang pertama. Kemudian input yang lain dari NAND pertama ini adalah untuk setnya, sedangkan input pada NAND yang kedua adalah reset. Keluaran daripada NAND yang pertama ini adalah Q komplement, Q. Kemudian yang berikutnya adalah komplementnya. Ya. Jadi di sini kita kalau mau mengecek nilai Q dan Q komplement ini menggunakan aljabal logika, ya, atau persamaan logika, ini akan sulit. Karena apa? Masukan daripada gerbang NAND yang ada, ini adalah keluaran dari gerbang NAND yang lain. Akibatnya kalau misalnya kita ingin melakukan perhitungan berdasarkan logika matematika, ya, itu akan sulit kita hitung. Jadi misalkan, di sini nilainya 0 misalnya, ya. Nah, sedangkan yang ini kita nggak tahu keluaran di sini ini berapa, ya. Jadi kalau misalnya ini diketahui lah nilainya 1 misalnya, 1 ya masuk ke sini 1 kali 0 dapatnya 0 dinotkan jadi 1 yang masuk ke sini, nah nilainya masuk ke sini. Kemudian R ini nilainya berapa? Sehingga ini 1 tadi. Ya. Jadi untuk menghitung menggunakan matematika itu sudah rumit, ya. Tidak seperti pada rangkaian gerbang logika, itu bisa kita hitung keluarannya menggunakan persamaan matematika. Ya, tapi kalau untuk yang ini karena input didapat dari keluaran dari gerbang yang lain, maka untuk memprediksi hasil ini dengan cara matematika itu sudah lebih sulit. Untuk tabel kebenarannya itu dibuat seperti ini. Jadi kondisinya ya, ini adalah masukan karena dia memiliki 2 masukan, yaitu S dan R, ya. Maka di sini ada 2 buah nilai, ya, 2 buah nilai untuk masing-masing bagian ini. Jadi cara membaca tabel kebenaran ini, kalau di sini tertulis 0, 0, itu berarti S-nya 0, R-nya 0, ya. Jadi pada saat S dan R-nya 0, keluaran itu tidak berubah. NC di sini itu adalah no change. Ya. No change itu berarti dia tidak ada perubahan. Jadi pada saat kondisi S dan R-nya itu nilainya 0, maka keluaran tidak ada perubahan. Jadi akan mengikuti nilai keluaran sebelumnya. Kemudian pada saat S-nya 0, R-nya 1, itu berarti R-nya berarti kan reset ya. Jadi kalau terjadi reset, maka Q-nya akan 0. Ya, Q-nya akan 0. Sedangkan Q komplementnya itu akan bernilai 1. Terus kalau yang ini, itu artinya S-nya 1, ya berarti terjadi set, R-nya 0. Jadi kalau S-nya 1, R-nya 0 itu berarti terjadi set. Kalau terjadi set, maka Q-nya akan bernilai 1. Sedangkan komplementnya akan bernilai 0. Untuk kondisi S dan R-nya itu bernilai 1, maka di sini dikasih tanda bintang, artinya tidak bisa diprediksi. Ya, keluarannya itu sudah tidak bisa diprediksi
karena mengalami kondisi pacu. Jadi antara 0 dan 1 itu berpacu. Disebut dengan kondisi pacu atau rest condition. Itu cara membaca tabel kebenarannya, ya. Jadi di sini di bawah sudah saya berikan penjelasan tentang tabel ini, ya. Jadi ini, ya. Jadi pada saat S dan L-nya itu 1, S dan L-nya itu 1, maka ini Q-nya tidak pasti, ya. Jadi mengalami kondisi pacu. Jadi mana yang datang duluan, itulah yang akan ditampilkan. Nah, untuk simbolnya, simbol daripada flip-flop itu disimbolkan seperti ini. Ya, jadi kalau kita membaca rangkaian ya tentang logika, maka untuk flip-flop itu menggunakan simbol ini. Jadi ada set, ada reset, ada Q komplement. Ini bacanya komplement ya, seperti yang kita baca pada logika informatika itu ya. Jadi Q komplement, ini Q. Flip-flop SR ini kerjanya tidak sinkron. Karena apa? Antara rangkaian gerbang yang pertama, ya, NAND yang pertama dengan NAND yang kedua, itu dia tidak bisa bekerja bersamaan. Akibatnya ya, kalau kita mengujinya menggunakan rangkaian, itu hasilnya itu tidak pasti. Ya, kita pakai logic gate simulator. Jadi ada 2 buah gerbang NAND. Ini Q-nya, kemudian ada Q komplement, terus ada masukannya S dan R. Nah, keluaran daripada NAND yang kedua, ya, ini akan masuk ke NAND yang pertama. Kemudian yang NAND yang pertama masukkan dari keluaran dari NAND yang pertama ini masuk ke NAND yang kedua. Sekarang kita lihat ya kondisinya. Ya, pada saat terjadi ini untuk rangkaian ini kalau menggunakan logic gate simulator ya, maka yang menjadi Q itu adalah yang bawah sini. Ya. Jadi kalau ini terjadi set, ini terjadi set. Ya. Jadi kalau terjadi set, Q-nya akan bernilai 1 di sini. Ini adalah komplementnya. Sekarang kalau dia dikembalikan, itu seharusnya kondisi daripada Q ini tidak berubah. Ya, seharusnya itu tidak berubah. Namun di sini dia kembali ke dua-duanya itu menjadi 1. Sekarang kalau ini kita kasih reset. Ya. Ini R reset, Q-nya jadi 0 kan. Q komplementnya itu 1. Ya. Terus kalau dihilangkan dia kembali ke 1 lagi dua-duanya. Sekarang kalau misalnya ini dikasih 1 dua-duanya. Ini keluaran di sini itu tidak pasti. Jadi kadang-kadang bekerja, kadang-kadang tidak. Nah. Ya kan? Jadi kadang-kadang bekerja, kadang-kadang tidak. Ini yang menyebabkan dikatakan bahwa rangkaiannya itu tidak sinkron.
ya, tidak sinkron. Sekarang kita akan coba pakai yang lain. Ini saya akan pakai Cedal Logic. Masalah ya programnya. Programnya ada masalah. Kayaknya bentrok dengan ini. Saya stop sharing dulu. Saya keluar dulu ya di sini.
Oke, kita kembali ya. Ini saya keluar juga semua keluar ya. Oke, kita akan lihat ya di sini. Saya besarkan dulu. Oke, ini yang sudah dikasih clock ya. Jadi karena pada rangkaian tadi itu dia tidak bisa saya jalankan PowerPoint-nya kembali. Jadi pada saat ini dia berjalan tanpa clock, maka antara NAND yang pertama dengan NAND yang kedua itu tidak sinkron. Jadi karena dia tidak sinkron, hasilnya adalah tidak bisa menghasilkan hasil yang pasti. Ya, jadi dia ini bekerja secara asinkron, tidak bersamaan. Maka antara S dan R yang berubah itu menyebabkan rangkaian tadi itu tidak bisa menghasilkan nilai yang tepat. Oleh sebab itu ditambah detak. Detak ini adalah clock ya di dalam sistem komputer maupun dalam rangkaian elektronika, peralatan elektronika pada umumnya itu pada dasarnya itu ada clock-nya. Jadi kalau di rangkaian elektronika, peralatan elektronika ya, itu rata-rata menggunakan IC 555 untuk clock-nya. Dengan adanya clock pada rangkaian akan membuat komponen-komponen yang ada di dalam rangkaian itu bisa bekerja pada saat yang bersamaan. Jadi di dalam semua sistem ya, sistem elektronika, di komputer, di laptop segala macam, di HP itu semuanya itu memiliki clock. Makanya kalau kita lihat di dalam sistem-sistem kita ya di HP segala macam, itu dia bisa menyimpan waktu segala macam karena ada clock-nya ya sebagai pemicu untuk menggerakkan rangkaian yang ada. Jadi dengan adanya clock di dalam sistem akan membuat komponen-komponen yang ada di dalam sistem itu bisa bekerja pada saat yang sama sehingga nanti rangkaian itu akan menjadi stabil. Nah, ini diterapkan pertama kali ya di flip-flop SR yang tadinya itu tidak stabil ya. Jadi kita sudah tunjukkan menggunakan logic gate simulator ya, di mana dia tidak bisa bekerja dengan benar, tidak sesuai dengan
tabel kebenaran ini. Ya. Sekarang kita akan menambahkan clock pada rangkaian tersebut. Jadi kalau menggunakan clock, maka rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi ini adalah SR yang pertama tadi. Ya, SR yang pertama. Ini pada saat belum ada clock, dia kerjanya itu tidak sinkron. Jadi supaya bisa kerjanya pada saat yang bersamaan, maka ditambah clock. Dengan adanya clock dihubungkan ke dalam rangkaian, jadi untuk menghubungkan ke rangkaian, maka di sini ditambah 2 buah gerbang NAND lagi untuk masukkan ke dalam gerbang NAND yang di dalam sini. Jadi S dan R-nya itu ya masukannya jadi di sini. Ya, karena di sini dibutuhkan clock untuk pengaturnya. Jadi dengan adanya clock di dalam rangkaian, maka sistem kerjanya ini SR itu akan bekerja lebih stabil. Nah, di dalam simbol ya yang digunakan secara internasional untuk SR yang ada clock-nya itu adalah yang ini. Jadi ada tambahan di sini untuk clock-nya. Untuk yang lainnya itu masih sama. Kemudian kalau untuk buat rangkaiannya ya menggunakan peralatan elektronika, maka di sini ada clock pemicunya di sini ya. Tapi pada clock ini dia menggunakan rangkaian yang lain, menggunakan ada switch-nya di sini, kapasitor dan resistor. Kemudian untuk rangkaian di dalamnya, ini dia menggunakan IC 7402 ya untuk rangkaian gerbang flip-flopnya. Kemudian di sini ada untuk menyatakan bahwa S-nya ya ada nilai atau R-nya ada nilai itu menggunakan LED ya. Terus ini Q-nya dan Q komplement. Sekarang kita lihat pada rangkaian logic gate simulator ini. Ya di sini saya tambahkan osiloskop ya. Jadi sebenarnya ini sama aja rangkaiannya. S clock, R, kemudian Q komplement. Hanya di sini saya tambahkan ada bagian untuk supaya dia bisa ditampilkan sinyal yang keluar maupun sinyal yang masuk. Jadi di sini ditambahkan osiloskop. Osiloskopnya tadi mana? Ya, ini osiloskopnya. Jadi pertama ya saya tunjukkan dulu tentang cara kerja daripada clock ini ya. Ini adalah sinyal clock-nya. Ya. Jadi clock itu nilainya adalah selalu 0101. Ya. Jadi sinyal clock ini seperti ini. Jadi inilah yang kita sebut dengan digital itu ya. Digital karena nilainya 0 dan 1. Jadi yang di bawah sini itu adalah 0, yang atas ini adalah 1. Nah, pada dasarnya rangkaian bekerja pada posisi di sini. Ya, pada posisi di sini. Yaitu pada saat naik sampai dia turun. Ya. Di bagian inilah rangkaian bekerja. Sedangkan pada bagian ini rangkaian tidak bekerja. Ya. Jadi biasanya kita sebut dengan istilah pemicuan tepi positif. Jadi dari 0 berubah menjadi 1, itu disebut dengan pemicuan tepi positif. Sedangkan dari 1 menjadi 0, ini kita sebut dengan pemicuan tepi negatif. Ya. Jadi yang naik ini positif, yang turun ini negatif.
pemicuan tepi positif, yang ini pemicuan tepi negatif. Pada komponen-komponen yang dijual di pasaran, itu ada dua tipe. Jadi ada komponen yang bekerja pada pemicuan tepi positif, ada komponen yang bekerja pada pemicuan tepi negatif. Nah, yang kita bahas di sini itu semuanya adalah komponen yang bekerja pada pemicuan tepi positif. Jadi dia bekerja pada saat dari 0 menjadi 1 sampai sini, ya. Jadi dari sini, dari 0 menjadi 1 sampai sini, ya, dia bekerja. Sedangkan pada bagian ini tidak bekerja. Ya, jadi ingat ya, nanti karena di dalam materi itu akan diminta gambar pulsanya. Ya, ini namanya pulsa. Sekarang kita akan tambahkan, di sini ada S-nya. Ya, saya jalankan dulu. Nah, ini S-nya ya. Kita lihat, ini ya, berubah S dan R-nya, S-nya. Ya. Ya, pada saat dia 1 dia akan merah. R itu apa? Kalau dia 0 dia 0, hitam. Ya, hitam. Di sini supaya bisa lebih mudah lihat, saya pelankan. Jadi kecepatan daripada clock itu ya, itu bisa diatur di dalam sistem juga seperti itu. Kalau misalnya tidak diatur, ini ya. Ini adalah sesuai dengan clock yang ada di dalam sistem. Ini dia akan cepat sekali. Tapi kalau kita besarkan, dia akan jadi lambat. Ya. Jadi frekuensi daripada clock itu tergantung frekuensi yang ada di dalam clock yang kita atur. Ya, jadi bisa dipercepat, bisa diperlambat. Ya, di sini saya pelambat supaya bisa melihat ya cara kerjanya di clock itu. Jadi dia ini adalah untuk yang S. Kemudian saya akan kasih yang R. Kalau kita ada di lab, ya, lab kita ada osiloskop, kita bisa praktekkan rangkaiannya, kemudian bisa lihat di osiloskop. Ini namanya osiloskop ya. Jadi ini adalah untuk R-nya ya, R-nya sedang 1, jadi ini merah. Saya klik ya R-nya, ini jadi 0 dia. Ya. Jadi pahami dulu ya untuk membaca pulsa ini. Ya. Jadi kalau dia 1, ini merah, naik ya. Ini turun berarti 0. Ya. Oke. Lihat pada saat saya klik S-nya ya. Ini akan berubah kan? Nilainya akan berubah. Ya. Demikian juga dengan R-nya sama. Ini kalau saya klik 0101, dia akan berubah. Ya. Oke, nah sekarang saya akan pasang Q-nya ya. Q komplemennya saya nggak pasang, saya pasang Q-nya saja. Ini adalah untuk melihat keluarannya. Ya, melihat keluarannya. Ya, Q-nya untuk melihat keluaran. Sekarang kita akan lihat apakah dia sesuai enggak dengan tabel kebenaran tadi. Jadi pada saat S-nya dan R-nya 0, keluaran tidak berubah. Tadi kan Q-nya 0 kan. Nah, pada saat S dan R-nya 0, ini Q-nya 0. Sekarang saya jadikan S-nya 1. Ya, S-nya 1, ini 1.
Perhatikan di sini, pada saat saya klik S-nya dari 0 menjadi 1, ini kondisinya clock-nya sedang 0. Ya, clock-nya sedang 0. Perhatikan pada keluaran. Di sini keluaran tidak berubah. Ya, belum berubah. Karena pada saat clock-nya 0, rangkaian tidak bekerja. Jadi kalau rangkaian tidak bekerja, keluaran itu akan tetap sama dengan yang sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat setelah S-nya saya jadikan 1, di sini kan dia tidak berubah. Berubahnya pada saat clock-nya menjadi 1. Ya. Pada saat clock-nya menjadi 1, baru terjadi perubahan pada Q-nya. Ya, baru terjadi perubahan pada Q-nya. Ini menunjukkan bahwa rangkaian itu tidak bekerja pada saat clock-nya itu nilainya 0. Jadi dia akan bekerja pada saat clock-nya itu bernilai 1. Sekarang saya jalankan lagi, saya klik lagi ya. Saya akan klik pada saat di sini di kondisi 0 ya. Nah, di sini terjadi perubahan S-nya, setnya menjadi 0. Di sini Q-nya ini tidak berubah. Karena apa? Sesuai dengan tabel tadi ya, sesuai dengan tabel kebenaran. Apabila kedua masukannya itu 0, maka keluaran tidak ada perubahan. NC tadi kan no change. Jadi di sini walaupun S-nya sudah menjadi 0 ya, tapi karena R-nya juga 0, maka Q-nya tetap sama. Ya, Q-nya tetap 1. Sekarang saya akan jadikan dia reset. Ya, saya akan jadikan dia reset. Saya tunggu pada saat ini. Ya, di sini terjadi reset. R-nya berubah dari 0 menjadi 1. Ya. Tapi pada saat ini clock-nya sedang 0. Jadi walaupun R-nya sudah berubah, ya sudah berubah, tapi karena terjadi pada saat clock-nya sedang 0, maka rangkaian tidak bekerja. Perubahan terjadi pada keluaran pada saat clock-nya sudah menjadi 1. Ya, pada saat clock-nya menjadi 1. Di sini baru terjadi reset. Jadi Q-nya baru berubah. Oke, saya hilangkan 0-nya, tetap sama kan, L-nya jadi 0, Q-nya tidak berubah. Jadi keluaran masukan kalau tidak ada masukan, keluarannya itu tidak ada perubahan. Sekarang lihat pada saat saya klik lagi, ya S-nya dari 0 menjadi 1, R-nya 0, pada saat kondisinya clock-nya sedang 0. Ya. Maka di sini Q-nya tidak ada perubahan. Baru berubah di sini. Ya, baru berubah pada saat clock-nya menjadi 1. Sekarang kalau saya klik ya, saya klik pada saat di aktif. Nah, di sini. Ini kan sudah aktif ya. Mungkin tidak terlihat karena di sini kan dua-duanya 0 kan. Dua-duanya 0 berarti kan Q-nya tidak ada perubahan. Saya akan jalankan lagi, saya klik lagi. Saya jadikan reset ya. Oke, jadi pada saat ini terjadi reset,
Ya, ini reset terjadi pada saat di sini dia belum aktif, kemudian di sini baru dia aktif, ya kan? Baru aktif. Kemudian saya klik resetnya jadi 0 lagi, ya D1 di sini, terus ini jadi 0 lagi, karena S dan L-nya 0, maka tidak ada perubahan. Ya, terus di sini saya naikkan lagi R-nya dari 0 menjadi 1, ya. Ini tetap dia reset kan, terjadi reset. Sekarang saya klik lagi ya. Nah, sambil kamu perhatikan ya perubahannya. Ya, jadi pada saat di sini ini kan 1 ya. Ini langsung dia berubah. Ya. Sekarang kalau misalnya S dan R-nya 1 ya. Kita lihat apa yang terjadi. Lihat ini Q dan Q komplemennya itu berkedip terus. Inilah yang disebut dengan kondisi pacu. Sehingga keluaran di sini Q-nya itu tidak bisa digambarkan. Nanti kita kasih arsiran kalau di dalam menggambar nanti ya. Kalau misalnya pada saat dikatakan dia kondisi pacu, maka kita buat arsiran. Ya. Karena di sini dia tidak pasti. Sekarang kalau ini jadikan set, dia kan kembali lagi 1 nih Q-nya. Ya. Sekarang kalau saya nolkan dua-duanya, dia tidak berubah Q-nya. Kalau saya klik R-nya 1, ini terjadi reset. Ya, terjadi reset. Oke. Ya, pacu lagi kalau dua-duanya 1. Oke, bisa dipahami cara kerja SR ini. Jadi ingat ya, sesuai dengan tabel kebenaran, pada saat S dan R-nya itu 0, Q-nya tidak berubah. Ya, Q ini tidak berubah. Kemudian kalau kita jadikan S-nya 1, R-nya 0, maka akan terjadi set. Ya, akan terjadi set, Q-nya akan menjadi 1. Kalau kita hilangkan lagi dua-duanya, Q-nya tetap 1, tidak berubah. Sekarang kalau dijadikan reset, ya, terjadi reset, maka Q-nya akan jadi 0. Ya, Q-nya jadi 0. Kalau dinaikkan lagi, nolkan dua-duanya, Q-nya juga tidak berubah. Kemudian kalau saya jadikan S-nya 1, ya, Q-nya akan jadi 1. Kalau dikasih dua-duanya 1, mulai pacu dia. Ya, mulai terjadi kondisi pacu. Oke. Oke, nah itu yang disebut dengan flip-flop SR ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Oke, nanti di sini ada yang akan diminta kamu untuk menggambarkan kira-kira ini hasilnya apa di sini. Ya, ini hasilnya apa. Jadi ya patokannya adalah di bagian sini ya. Ini yang perlu kamu perhatikan. Ya, sedangkan yang ini pada saat clock-nya 0 berarti masih keluaran di sini itu masih mengikuti yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau untuk yang pertama di sini kita anggap aja sebelumnya adalah 0. Ya, sebelumnya adalah 0. Nah, karena di sini S-nya 0, L-nya 0, berarti Q-nya akan 0 di sini. Ya. Tetap 0. Kita anggap sebelumnya itu adalah 0. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian pada kondisi di sini, ini kan clock-nya 0 ya.
S-nya 0, R-nya 1, berarti terjadi reset. Ya, karena di sini dia tidak aktif, maka kondisinya di sini tetap 0. Nah, sampai pada posisi di ini, clock-nya 1, S-nya 0, R-nya 1. Berarti di sini terjadi reset. Reset berarti Q-nya 0 di sini. Nanti ini juga sama. Ya, nanti kamu coba menggambarkan, ya. Nanti saya akan berikan jawabannya, ya, pada pertemuan berikutnya, ya. Ini nanti dicoba gambar ya hasilnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang SR? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan flip-flop berikutnya. Ini saya ada jawaban sebenarnya di sini. Oke, ini jawabannya ya. Jadi perhatikan di sini ya 0 terus ya. Di sini S-nya sudah menjadi 1. Ya, S-nya menjadi 1. Tapi karena clock-nya sedang 0, ya, clock-nya sedang 0, R-nya 0, berarti kan terjadi reset, terjadi set seharusnya. Namun karena clock-nya sedang 0, Q-nya tidak berubah. Ya, Q-nya belum berubah. Perubahan terjadi pada kondisi clock-nya 1. Jadi S-nya 1, R-nya 0, maka Q-nya 1 di sini. Ya. Jadi yang diperhatikan pada bagian ini. Makanya dalam itu selalu saya kasih garis untuk sebagai patokan dalam menggambar. Kalau yang ini clock-nya 0, S-nya sudah berubah. Ya, harusnya terjadi reset kan. S-nya sudah jadi 0, R-nya sudah jadi 1 di sini. Seharusnya terjadi reset. Artinya harusnya dia clock-nya itu Q-nya jadi 0. Tapi di sini tetap 1 karena clock-nya sedang 0. Nah, perubahan terjadi pada saat di sini. Ya, pada saat clock-nya sudah 1, S-nya 0, R-nya 1. Baru terjadi reset. Kemudian untuk bagian ini ya artinya ya tetap sama. Ya, tetap sama dengan sebelumnya. Jadi untuk memudahkan ya memahami, selama kondisi clock-nya 0, ya, selama kondisi clock-nya 0, apapun yang terjadi pada S dan R itu tidak ada pengaruhnya pada keluaran. Jadi keluaran ini tetap sama seperti yang sebelumnya. Nah, sedangkan pada saat clock-nya 1, baru kamu perhatikan S-nya berapa, L-nya berapa. Nah, pada kondisi di sini, clock-nya 1, S-nya 1, R-nya 1. Berarti terjadi kondisi pacu. Jadi mulai di sini sudah terjadi kondisi pacu. Ya, jadi nanti digambar pakai arsiran aja. Ya, itu menunjukkan bahwa ini adalah kondisi pacu. Kemudian pada bagian ini kan clock-nya 0. Ya, clock-nya 0 berarti kan tidak ada perubahan apapun ya. Pada Q tetap sama. Terus mengapa ini tetap kondisi pacu? Karena S-nya 0, R-nya 0. Jadi apapun yang terjadi ya, pada saat masukannya itu dua-duanya 0, keluaran di sini akan tetap tidak berubah, akan sama dengan sebelumnya. Ya, itulah arti daripada gambar ini seperti yang ditampilkan ya tadi di cedal logic itu.
Sekarang kita akan lihat flip-flop data. Nah, flip-flop data inilah cikal bakal jadi register data. Ya, jadi dia karena bisa simpan 1 bit flip-flop itu, maka SR itu dirombak sehingga menjadi flip-flop data. Jadi flip-flop data itu ya bisa dibuat dengan menggunakan rangkaian seperti ini ya. Gerbang NAND 2 buah. Kemudian dikasih clock. Terus supaya masukkan pada NAND yang pertama dengan NAND yang kedua itu jangan sampai sama, ya jangan sampai sama. Maka di sini dikasih inverter. Ya, dikasih inverter sehingga pada saat masukkan di sini nilainya 0, maka yang masuk ke sini kan 0. Sedangkan yang masuk ke sini karena ada inverter, dia akan menjadi 1. Demikian juga kalau ini 1, ya, masuk ke sini, yang masuk ke sini akan 0. Jadi dengan cara seperti ini memasang inverter pada masukan di gerbang NAND yang kedua di sini, ini akan membuat dua gerbang NAND ini tidak akan memiliki masukan yang sama. Ya. Jadi untuk membuat flip-flop data ini ya bisa pakai rangkaian seperti ini ya. Jadi di keluaran dari NAND yang di sini masuk ke inverter, baru masuk ke gerbang OR. Ya. Bisa juga tetap pakai gerbang rangkaian flip-flop SR yang tadi. Ya, ini kan rangkaian flip-flop SR yang tadi. Tapi masukannya ini kita satukan, ya, satukan, terus dikasih inverter. Dikasih inverter, sehingga rangkaian ini sebenarnya adalah rangkaian flip-flop SR tadi, namun supaya masukannya itu tidak sama, dikasihlah inverter untuk menjaga supaya tidak terjadi kondisi pacu. Ya, jadi kalau di sini masukannya 0, ini akan 1. Kalau di sini yang 1, ini akan 0. Ya, jadi kalau kamu bandingkan ya rangkaian ini dengan rangkaian SL tadi, ini kan sama. Bedanya adalah kalau di SR ini kan terpisah. Ya, S dan L-nya itu terpisah. Sekarang kalau di rangkaian flip-flop data, ini disatukan tapi di sini dikasih inverter, kasih gerbang NOT, ya. Jadi gerbang NOT ini ya kita sering sebut dengan istilah inverter ya. Ya, ini dikasih inverter atau gerbang NOT sehingga dengan cara seperti ini masukan dua gerbang ini tidak akan pernah sama. Kalau di sini masuk 1, ini akan 0. Kalau di sini 0, ini akan 1. Jadi kondisi pacu itu tidak akan terjadi. Untuk flip-flop data, ya, dia nanti bisa simpan nilai 0 atau 1. Ya. Kumpulan dari flip-flop data inilah nanti yang akan menjadi register data. Jadi register data, misalnya register data itu 4 bit. Berarti itu adalah merupakan hasil dari gabungan 4 buah flip-flop data. Ya, karena satu flip-flop itu simpan 1 bit. Ya. Jadi kalau misalnya register kita 4 bit, berarti dia ada 4 buah flip-flop di dalamnya. Kalau misalnya registernya itu 8 bit, berarti ada 8 buah flip-flop di dalamnya. Untuk tabel kebenaran dari flip-flop data ini lebih simpel, ya. Kita gambarkannya seperti ini. CK ini adanya clock ya, clock. Jadi pada saat clocknya 0, D-nya nilainya apapun, ya di sini ditulis seperti ini, artinya apapun nilai dari D, maka Q-nya tidak ada perubahan, ya, no change.
tidak ada perubahan. Nah, sedangkan pada saat clock-nya bernilai 1, D-nya nilainya 0, maka Q-nya akan bernilai 0. Clock bernilai 1, D-nya bernilai 1, maka Q-nya akan bernilai 1. Oke, jadi flip-flop data bekerja jika clock-nya itu bernilai 1. Ya, seperti tadi. Ya. Sedangkan clock-nya tidak aktif, apapun nilai D-nya, ya, flip-flop itu tidak ada perubahan keluarannya. Ya. Ini simbol daripada flip-flop data. Jadi dia masukannya itu hanya 1. Kemudian untuk pemicunya adalah clock. Ya. Jadi clock ini adalah pulsa yang senantiasa berubah nilainya dari 0 ke 1 atau sebaliknya. Tadi sudah kita tunjukkan. Jadi detak itu memiliki frekuensi. Ya. Tadi kita ngatur frekuensinya, dia bisa cepat, bisa lambat. Itu adalah frekuensinya. Jadi perubahan detak inilah yang dijadikan sebagai pemicu bagi komponen flip-flop untuk berubah. Ya. Ini rangkaiannya. Jadi pada saat terjadi perubahan detak dari 0 ke 1, ya, gerbang-gerbang akan aktif. Dan nilai D-nya itu akan masuk ke dalam flip-flop. Ya. Sedangkan perubahan flip-flop yang dipicu dari perubahan tegangan detak dari 1 ke 0, ya, itu disebut dengan pemicuan tepi negatif, ya. Nah, itu kalau yang ini 1 ke 0 itu positif. 0 ke 1 itu positif, sedangkan kebalikannya itu adalah negatif. Ini adalah yang menggambarkan untuk flip-flop D yang diakibatkan oleh pemicuan tepi positif. Ya, jadi pada saat 0 menjadi 1. Ya, jadi pada saat D-nya 0 menjadi 1, ya, itu terjadi pada saat clock-nya 1, maka ini akan langsung berubah. Sedangkan di sini D-nya 1 menjadi 0, clock-nya sedang 0. Maka D-nya, Q-nya itu tidak ada perubahan, tetap sama seperti sebelumnya. Kemudian dia akan terjadi perubahan pada kondisi di sini. Pada saat clock-nya dari 0 menjadi 1, baru dia terjadi perubahan. Ya, dari 1 menjadi 0. Demikian juga dengan di kondisi di sini. D-nya sudah berubah dari 0 menjadi 1, tapi karena clock-nya sedang 0, ya, clock-nya sedang 0, Q-nya tidak berubah. Terjadi perubahan pada saat kondisi di sini. Pada saat clock-nya sudah berubah jadi 1, barulah Q-nya terjadi perubahan. Ya. Ini juga sama, D-nya berubah dari 1 menjadi 0. Dan pada saat itu clock-nya sedang 0. Q-nya tidak berubah. Terjadi perubahan pada saat kondisinya di sini. Ya. Namun pada posisi ini, ya, ini posisi ini, clock-nya sedang 1, D-nya berubah dari 1 menjadi 0. Ini langsung berubah. Ya. Jadi pada saat clock sedang aktif, ya, maka apapun yang terjadi pada D itu akan langsung berubah, menyebabkan Q-nya berubah. Ya. Kita lihat kembali ke Seda Logic. Di sini saya ada buat yang D, yang ada osiloskopnya. Ini saya kasih D-nya, Q-nya.
hilangkan aja. Oke, nah, ini ada rangkaian flip-flop data dengan clock sebagai pemicunya ya. Jadi ini saya pelambat. Oke, ini ya berubah dari 0101. Kita lihat ya pada saat saya klik D-nya itu 0, lihat perubahan yang terjadi. Ya, jadi pada saat D-nya saya klik dari 1 menjadi 0, karena ini sedang tidak aktif ya, dia belum berubah. Perubahan terjadi baru di sini. Nah, ini bisa terjadi agak berbeda ya dengan itu karena namanya juga simulator kan, ya simulator. Jadi dia akan seperti ini. Nah, di sini ya, terjadi perubahan pada saat clock-nya sudah 1. Ya. Ya, saya klik terus ya, kita lihat hasilnya itu. Ya. Jadi pada saat dia sedang 0, ya ini tidak ada perubahan. Di sini baru dia berubah. Ya. Ini juga sama. Ya. Nah, di sini dia langsung. Tapi karena apa sistem ya, sistem jadi sinyal di sini itu agak lambat, jadi kelihatannya agak berbeda ya. Oke, kita lihat. Ini bisa juga pacu kan pada simulator ini ya. Seharusnya kan rangkaian D itu tidak akan terjadi kondisi pacu karena ini sudah ada apa inverternya itu ya. Jadi pada kondisi tertentu dia akan berkedip di sini. Ini menunjukkan bahwa sinyal yang dikirim dari simulator ini ke oscilloscope-nya itu kadang-kadang agak lambat. Ya. Oke. Ya. Itulah yang disebut dengan flip-flop data. Sehingga flip-flop data ini bisa dipakai untuk menyimpan data. Jadi datanya itu tetap tersimpan di sini ya. Kalau dia 1, dia akan tetap simpan 1. Kalau dia 0, ini akan tetap 0. Jadi dia hanya punya keluaran itu tergantung pada D-nya. Kalau D-nya 0, Q-nya akan 0. Kalau D-nya 1, dia Q-nya akan 1. Ya. Oke, itulah yang disebut dengan flip-flop data. Oke. Jadi nanti ini kamu coba gambar ya, hasilnya seperti apa. Ya, patokannya adalah pada saat clock-nya dari 0 menjadi 1. Ya, clock-nya menjadi 1. Kalau dia 0, berarti kondisi Q-nya tetap sama seperti sebelumnya. Di sini ada yang D-nya berubah pada saat clock-nya 1. Ini. Kalau yang ini, D-nya berubah pada saat clock-nya 0. Maka keluarannya di sini seperti apa. Ini juga sama. Ya. Oke, nanti kamu coba gambar. Ya, pertemuan berikutnya saya kasih jawabannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Ya, mempelajari arsitektur ya seperti ini ya. Kita mempelajari apa yang terjadi pada rangkaian di dalam sistem komputer itu. Ya, jadi ini perlu imajinasi ya untuk membayangkan sistem kerjanya. Untuk CEDAL juga kamu bisa download ya. Kalau di internet itu ya tinggal cari aja CEDAL Logic. Hanya saja ya kamu harus pelajari bagaimana cara menggunakan CEDAL itu. Ya, jadi bagaimana membuat rangkaian. Sebenarnya kalau di CEDAL itu kan sebenarnya banyak ya yang bisa kamu buat. Dia sudah ya di sini ada banyak komponen yang sudah ada ya. Jadi kita mau pakai itu semuanya ada di sini. Ya. Hanya kalau mau pakai osiloskop ya kamu harus menambahkan beberapa bagian supaya dia bisa menyimpannya di dalam osiloskop. Ya. Jadi kalau misalnya buat biasa itu tinggal diklik aja sih, masukannya di sini ada, tinggal dipakai. Nah, saya besarkan dulu rangkaiannya. Misalnya kita mau buat, nah tinggal lihat di sini banyak sekali gerbang NAND-nya, N-nya, NAND-nya segala macam itu ada, ya. X0, XOR semuanya ada. Flip-flop sebenarnya juga ada, ya. Ini yang sudah tinggal dipakai. Kita tidak perlu buat rakitannya lagi. Ya, ini sudah ada flip-flopnya tinggal digunakan. Ini flip-flop data, ya. Jadi ya berarti di sini nanti kamu tinggal pasang clock-nya, ya, kasih D-nya, inputannya. Untuk input ya tinggal cari di sini. Masukannya ada di bagian ini, ya. Nanti tinggal cari di dalam rangkaian. Ini untuk masukannya, ya, on off-nya itu tinggal dihubungkan. Ya, kayak gini. Untuk masukannya. Nanti untuk keluaran ya ini LED ini. Ini untuk keluarannya. Ya. Kemudian clock-nya ini. Ini adalah clock-nya. Ya. Ini ya, kita lihat. Ini tinggal pakai. Ya. Jadi D-nya 1, Q-nya 1. D-nya 0, Q-nya 0. Nanti kalau mau pasang osiloskop ya kamu harus pasang ini lagi. Ini untuk menggerakkan osiloskopnya itu. Ya. Nanti coba cari di internet ya, CEDAL Logic. Belajar bagaimana cara pakainya. Supaya bisa memahami rangkaian-rangkaian yang ada. Karena penjelasan berikutnya juga tetap saya menjelaskannya pakai itu. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh keluar dari ruangan ini. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.